Halo, dalam video ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan materi usaha dan energi. Sebelum kita membahas soal-soal tersebut, kita review dulu beberapa rumus yang biasanya dipakai. Yang pertama, kita bicara tentang usaha. Usaha, rumus K, W sama dengan sigma F dikali dengan S. Sigma itu adalah jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, kemudian dikalikan dengan S. S adalah perpindahan benda tersebut. Ada syaratnya, bahwa syaratnya adalah gaya harus sejajar dengan S. Artinya sejajar adalah berada dalam satu sumbu yang sama. Yang kedua, energi kinetik. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kaitan antara energi kinetik dengan usaha adalah W sama dengan delta EK. Delta EK kalau dijabarkan menjadi W sama dengan EK2 dikurangi EK1. EK akhir dikurangi EK awal. Yang ketiga, energi potensial disingkat sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Kaitan antara energi potensial dengan W adalah W sama dengan delta EP. Delta EP kemudian dipecah menjadi W sama dengan EP1 dikurangi EP2. Perlu catatan di sini, kenapa kalau yang EK2 dikurangi EK1, sementara EP1, kalau kita bicara tentang energi potensial, EP1 dikurangi EP2. Ini ada catatannya. Rumus ini berlaku jika konteksnya sebagai berikut. Misalkan ini adalah benda, ketinggian awalnya kita sebut sebagai H1. Oke. Kemudian benda ini jatuh atau dilepaskan. Kondisi keduanya kira-kira di sini, misalnya di sini ya, maka ini kita sebut sebagai H2. H1 lebih besar daripada H2, maka di sini kita tuliskan EP1 dikurangi EP2 supaya nanti nilai dari W-nya tidak negatif. Oke, berikut energi mekanik. Energi mekanik dirumuskan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Sementara, ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik pada kondisi 1 sama dengan energi mekanik pada kondisi kedua. Kalau dijabarkan, setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Setengah MV1 kuadrat ini adalah EK1, MGH1 adalah EP1, setengah MV2 kuadrat adalah EK2, MGH2 adalah EP2. Jadi ini adalah rumus-rumus yang nanti dipakai untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan usaha dan energi. Kita masuk ke contoh yang pertama. Latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika benda berpindah sejauh 2,5 meter, sejauh, ini berarti perpindahan, nanti lambangnya adalah S. Tentukan besar usaha yang dikerjakan pada benda tersebut. Besar usaha, maka ini lambangnya adalah W, dari kata work. Ini gambarnya. Pertama-tama, kita harus melihat dulu. Benda ini bekerja atau diberi gaya sebanyak 3. Ada F1, ada F2, dan ada F3. F1 dan F3 arah gayanya ke kanan, sementara F2 arah gayanya ke kiri. Kita resultankan dulu supaya kita tahu kemana arah geraknya. Mari kita jumlahkan yang ke kanan dulu ya. F1 ke kanan 15 dijumlah dengan F3 25. Maka ini nanti totalnya 40 Newton. Oke. Sementara F2 yang arahnya ke kiri hanya 10 Newton. Nah, sekarang kamu lihat 40 Newton ke kanan, sementara 10 Newton ke kiri. Kalau kita resultankan, maka nanti resultannya pasti ke kanan. Berarti bendanya akan bergerak ke kanan, berpindah ke kanan. Oke, berarti kita dapat satu poin nih, bahwa benda berpindah ke kanan. Berpindah ke kanan. Oke. Benda berpindah ke kanan. Maka kira-kira di sini. Nah, ini ya.
Perpindahannya berapa? Perpindahannya sejauh S sama dengan 2,5 meter. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita punya persamaan W sama dengan sigma F dikali S. Lihat, bendanya berpindah di sepanjang sumbu X. Semua gaya yang bekerja pada benda juga bekerja pada sumbu X. Maka nanti semua gayanya dipakai. Gaya yang searah dengan perpindahan, nilainya positif. Gaya yang berlawanan dengan perpindahan, nilainya negatif. Yang searah berarti yang ke kanan. Maka ada plus F1, kemudian ada plus F3, kemudian minus F2, karena F2 ke kiri, dikali dengan S. Masukkan angkanya. F1 25 ditambah F3 15 dikurangi F2 10 dikali S 2,5. Ini dihitung tadi 30 dikali 2,5. Maka hasilnya adalah 75 Joule. Ini jawabannya. Soal nomor 2. 3 buah gaya bekerja pada benda di bidang miring licin seperti pada gambar berikut. Jika besar gaya F1, F2, dan F3 berturut-turut adalah 40, 20, dan 30, mengakibatkan benda berpindah sejauh 1 meter, tentukan A. Kemanakah arah gerak benda? B. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. C. Usaha total benda. Pertama-tama, kita harus menggambarkan dulu sumbu koordinat pada sistem ini. Karena ini berada pada bidang miring, maka nanti sumbu X-nya juga sejajar bidang miring ke kanan ya. Kanan bawah, ini sumbu X, kemudian sumbu Y-nya yang tegak lurus bidang miring. Sumbu Y, sumbu X. Kalau sudah digambarkan koordinat seperti ini, maka kelihatan bahwa F3 ini belum menempel pada sumbu. Sementara F1 sudah menempel pada sumbu X, F2 sudah menempel pada sumbu Y. Maka F3 harus diuraikan terlebih dahulu. F3 condongnya ke kiri bawah, maka diuraikan ke kiri dan ke bawah. Yang ke kiri ini adalah F3 cos 30 derajat, yang ke bawah itu adalah F3 sin 30 derajat. Mengapa sin? Karena ini berada di depan sudut, sementara yang F3 cos berada di samping. Kalau anak panah ini saya turunkan sehingga menempel pada garis putus-putus, nampak bahwa anak panah tersebut menempel pada sudut 30 derajat. Oke, kalau sudah, mari kita kerjakan nomor yang A. Kemana arah gerak benda? Kalau diperhatikan, benda ini hanya mungkin bergerak di sepanjang sumbu X. Benda ini tidak bergerak di sepanjang sumbu Y. Maka kita lihat gaya-gaya yang berada pada sumbu X. Gaya yang berada pada sumbu X itu ada F1. Arahnya ke kanan bawah, ke arah X positif. Nilainya 40 Newton. Sementara dilawan oleh F3 cos 30 derajat. Arahnya ke kiri atas. Maka ini nanti arahnya melawan F3 cos 30 derajat. Kita cari nilainya. F3 nilainya 30, cos 30 derajat setengah akar 3. 30 kali setengah, 15 akar 3. Supaya nanti bisa gampang dihitung, maka akar 3-nya kita jadikan desimal. 15 dikali akar 3 kalau didesimalkan menjadi 25,9. 25,9 Newton. Sekarang kita bandingkan. 40 Newton ke kanan bawah, 25,9 ke kiri atas. Tentu besar yang 40 Newton. Maka kesimpulannya benda bergerak ke X positif. Oke, benda bergerak ke X positif. Geraknya nanti ke kanan bawah. Ya. Sekarang yang B.
Usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya. Kita cari per sumbu. Kita lihat dulu sumbu Y. Ini gampang. Ingat, benda hanya bergerak di sepanjang sumbu X. Maka semua gaya yang bekerja pada sumbu Y tidak menghasilkan usaha. Sehingga W usaha oleh F2 sudah pasti 0. Kemudian usaha oleh F3 sin 30 derajat juga sudah pasti 0. Ingat ya, usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Gaya dan perpindahan harus sejajar, harus berada dalam sumbu yang sama. Perpindahannya di sumbu X, maka gaya-gaya yang berada pada sumbu Y tidak menghasilkan usaha. Sekarang sumbu X. Nah, kalau ini ada ini. Kita mulai dari yang pertama. Usaha oleh F1. F1 searah dengan perpindahannya ke kanan bawah, maka nilainya plus dikali dengan S. F1 nilainya 40 dikali S nilainya 1 meter, maka jawabannya 40 Joule. Berikut, usaha oleh F3 cos 30 derajat. F3 cos 30 derajat arahnya melawan perpindahan, maka nilainya negatif. F3 cos 30 derajat dikalikan dengan S. F3 cos 30 derajat tadi nilainya 25,9 dikali perpindahannya 1. Maka nilainya minus 25,9 Joule. Ya, ini ya. Berikut yang C. Yang C adalah usaha total. W total. Ya, kalau W total berarti ya kita jumlahkan saja. W oleh F1 ditambah W oleh F3 cos 30 derajat. 40 ditambah minus 25,9. Hasilnya plus 14,1 Joule. Nah, ini jawabannya. Lanjut, soal nomor 3. Gambar berikut adalah grafik hubungan antara F dan perpindahan S. Tentukan usaha total, berarti ini W, yang dilakukan benda sejauh 8 meter, berarti ini adalah perpindahannya. Kalau menjumpai soal dalam bentuk grafik seperti ini, ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah usaha itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Ingat ya, usaha itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Sekarang kita lihat. Dari gambar ada dua bangun. Bangun segitiga yang atas dan bangun segitiga yang bawah. Saya misalkan bangun segitiga yang atas itu punya luasnya adalah L1. Sementara bangun segitiga yang bawah luasnya adalah L2. Kita tinggal cari nih berapa luas bangun yang satu dan luas bangun yang dua. Luas bangun satu berada di atas, maka nanti nilainya harus positif. Sementara luas bangun dua ada di bagian bawah sumbu X, maka nilainya nanti negatif. Oke, kita kerjakan. Luas 1. Luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini nilainya positif ya. Maka setengah dikali alasnya berapa? Dari 0 sampai 4. Berarti ini 4. Tingginya berapa? Dari 0 sampai 5. Maka 5. 2 dengan 4 coret. Tinggal 2. 2 kali 5, 10. Lanjut. Luas yang kedua. Nilainya minus. Setengah kali alas kali tinggi. Min setengah dikali alasnya berapa? Dari 4 sampai ke 8. Berarti ini 4 nih. Tingginya berapa? Dari 0 sampai ke min 5. Berarti 5. 2 dan 4. Sisa 2. 2 kali 5 min 10. Kalau sudah ditotal saja, maka W sama dengan L1 ditambah L2. L1-nya plus 10, L2-nya min 10. Maka nilainya 0. Ini jawabannya. Lanjut, nomor 4. Masih tentang grafik.
Sebuah gaya F bekerja pada benda yang bergerak sepanjang sumbu X. Tentukan usaha yang dikerjakan gaya Fx pada benda dari X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 9. Di gambar ini mulai dari X sama dengan 0 sampai X sampai digambar mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10. Sementara soal hanya meminta perpindahan dari X sama dengan 2 sampai X sama dengan 10. Maka kita batasi saja X sama dengan 2 itu di sini sampai X sama dengan 9. Berarti di sini kira-kira. Ya, di sini ya. Ada dua bangun. Bangun yang pertama, misalkan yang ini berada di bagian bawah, maka nilainya nanti negatif. Bangun yang atas berada di bagian X positif, maka ini nilainya positif. Kita cari luas masing-masing. Luas yang pertama, ini adalah luas trapesium. Luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya yang bagian ini dan yang bagian bawah. Bagian yang atas ini berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah sejajar yang bawah 1, 2. Ini sampai 6 kan berarti ya. Maka 6, 2. 5 tambah 2. Dikali tingginya berapa? Tingginya dari 0 sampai min 2. Berarti tingginya 2. Coret. 5 tambah 2 minus 7. Lanjut. Luas yang kedua nilainya positif. Ini adalah bangun persegi. Bangun persegi itu rumusnya panjang kali lebar. Sisi kali sisi. Sisi yang bawah ini 2 dikali tingginya berapa? Juga 2. Berarti ini adalah 4 plus 4. Maka W total sama dengan L1 tambah L2. L1-nya min 7 ditambah L2-nya 4. Jawabannya minus 3 Joule. Lanjut, nomor 5. Suatu benda bermasa 0,5 kg, berarti ini adalah M. Sedang bergerak mendatar diberi gaya sebesar 5 Newton, berarti ini adalah F. Searah gerakan. Karena searah, maka nanti nilai F-nya pasti positif. Terlihat bahwa setelah menempuh jarak sejauh 3 meter, oke, berarti ini adalah perpindahan S. Kecepatan benda adalah 8 meter per sekon. Berarti ini adalah V2. Kecepatan akhir. Kecepatan ketika bendanya sudah bergerak 3 meter. Tentukan kecepatan benda saat diberi gaya. Maka ini adalah V mula-mula, V1. Oke, kalau mau digambarkan kira-kira begini. Ini tanah, kemudian di sini ada bendanya, ditarik dengan gaya sebesar F, kemudian bendanya berpindah. Nah, kira-kira gitu ya. Ini tadi F, berpindahnya sejauh S sama dengan 3 meter. Di sini ada V1 yang ditanya nilainya, kemudian di sini ada V2 yang diketahui datanya 8 meter per sekon. Ini gayanya 5 Newton. Kalau ada soal seperti ini, ada perubahan kecepatan, ada V1 dan V2, langsung pakai rumus kaitan antara usaha dan energi kinetik. EK akhir dikurangi EK awal. W itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Hanya ada satu gaya, yaitu F. Searah dengan S, maka nanti nilai gayanya positif. Sama dengan EK2 setengah kali M kali V2 kuadrat min setengah kali M kali V1 kuadrat. Masukkan angkanya. F-nya 5 dikali perpindahannya 3. Ini saya faktorkan keluar dulu biar gampang dihitung. Maka setengah kali M kurung buka V2 kuadrat V1 kuadrat. Kemudian 2 yang bawah pindahkan ke ruas kiri. Jadi perkalian. 5 kali 3 kali 2 sama dengan massa kita masukkan angkanya 0,5. V2 kita masukkan angkanya 8 kuadrat min V1 kuadrat.
Pindah ke sini. 5 kali 3 kali 2, 30 sama dengan 0,5. 8 pangkat 2, 64 minus V1 kuadrat. 0,5 pindahkan ke ruas kiri menjadi pembagian. 30 per 0,5 sama dengan 64 min V1 kuadrat. 30 dibagi 0,5 itu 60 sama dengan 64 min V1 kuadrat. V1 kuadrat pindahkan ke kanan jadi positif 64. 60 nya pindahkan ke V1 dipindahkan ke kiri, 60 dipindahkan ke kanan. Ini menjadi negatif 60. V1 sama dengan akar dari 4. V1 sama dengan 2 meter per sekon. Soal nomor 6. Sebutir peluru bermasa 200 gram. 200 gram harus dirubah ke kilogram, berarti 0,2 kilogram. Menembus batang pohon dengan kecepatan 100 meter per sekon. Ini adalah V1. Ya, 100 meter per sekon. Kecepatan sebelum masuk ke dalam pohon. Dan bersarang di dalamnya. Artinya, pada kondisi akhir, bendanya diam, pelurunya diam. Selama bergerak di dalam pohon, peluru memperoleh hambatan sebesar 5000 Newton. Ini adalah gaya gesek F. Tentukan seberapa jauh peluru masuk ke dalam pohon, perpindahan S. Oke, ini gambarnya. 100 meter per sekon adalah kecepatan awal ketika tepat akan masuk ke dalam pohon. Kemudian ketika di ujung sini, pelurunya berhenti, maka V2 sama dengan 0. Selama peluru ini bergerak di sepanjang pohon, akan ada gaya gesek yang menghambat. Maka ini ada F, arahnya ke kiri, pergerakannya ke kanan, maka nanti nilai F-nya negatif. Karena ada kondisi kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita pakai kaitan antara usaha dan energi kinetik. EK akhir dikurangi EK awal. Usaha sama dengan minus gaya gesek dikalikan perpindahan. EK2 langsung sama dengan 0. Alasannya karena kecepatan akhirnya sama dengan 0. Minus EK1 setengah kali M kali V1 kuadrat. Minus ketemu minus. Habis. Gaya geseknya 5000 dikali S sama dengan setengah dikali massa 0,2 dikali V1. Nilainya 100. Ini 100 pangkat 2. 5000 kali S sama dengan, ini kalau dihitung hasilnya 1000, maka S sama dengan 1000 per 5000. S sama dengan 1/5. Kalau dijadikan desimal 0,2 meter. Oke. Berikut soal nomor 7. Sebuah mangga bermassa 1,5 kg. Massa berada di pohon setinggi 5 meter dari atas tanah. Berarti ini adalah H1, kondisi awal. Kemudian mangga dijatuhkan. Kalau ada kata dijatuhkan, berarti nanti kecepatannya sama dengan 0. Bila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial dan energi kinetik mula-mula. Ini maksudnya EP pada kondisi 1, kemudian EK pada kondisi kedua. Kondisi 1 nih ya. Ini kondisi 1. B. Energi potensial dan energi kinetik pada ketinggian 4,8 meter. Berarti ini adalah kondisi kedua, H2. Maka ini ditanya adalah EP2 dan EK2. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah tanah, kemudian kondisi satunya di sini bendanya. Dengan ketinggian H1, kecepatan awalnya 0 karena dilepaskan. Kemudian sampai pada kondisi kedua dengan ketinggian H2. Kita jawab yang A. Energi potensial dan energi kinetik mula-mula. EP1 sama dengan mgh1. Masanya 1,5 dikali gravitasinya 10 dikali H1-nya 5. Maka jawabannya 75 Joule. Kemudian EK
EK1 setengah M V1 kuadrat. Karena V1-nya sama dengan 0, maka otomatis EK juga sama dengan 0. Yang B, energi potensial pada kondisi kedua. EP2 sama dengan MGH2 sama dengan 1,5 dikali G-nya 10 dikali ketinggian yang kedua 4,8. Hasilnya 72 Joule. Berikut energi kinetik pada kondisi kedua. Nah, kalau mencari energi kinetik pada kondisi kedua, kita tidak bisa pakai rumus setengah MV2 kuadrat karena kita tidak punya berapa kecepatan di sini. Maka lebih cepat kalau kita pakai energi mekanik. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 berarti ini adalah 75 yang tadi dia dapatkan di atas, ditambah EK1-nya 0 sama dengan EP2 dapatnya tadi 72 ditambah EK2. Maka EK2 akan sama dengan 75 dikurangi 72. Jawabannya 3 Joule. Lanjut, nomor 8. Sebuah bola bermasa 1 kg M dilepaskan dan menempuh lintasan seperti gambar di bawah. Karena dilepaskan, berarti ini V di A sama dengan 0. Jika lintasan AB adalah seperempat lingkaran yang licin, karena licin maka tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Tentukan perbandingan kecepatan bola di titik B dan C. Berarti ini adalah VB per VC. Ini yang ditanya. 1,125 cm harus dirubah dulu ke meter ya. Maka ini menjadi 1,25 meter. Ini juga sama nih. 1,25 meter. Oke. Mari kita kerjakan. Kita lihat pergerakan benda dari A sampai ke B. Pergerakan benda dari A sampai ke B. Kita pakai energi mekanik. Karena licin, maka berlaku energi mekanik. Langsung saya tuliskan di sini MGHA ditambah setengah MVA kuadrat, kondisi A, kondisi di A, harus sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat pada kondisi di B. Karena bendanya cuma satu dan semua suku ada M, maka M-nya boleh dicoret ya. Oke, M-nya saya coret, saya coret, saya coret. G dikali HA ditambah setengah dikali VA pangkat 2. VA-nya tadi sama dengan 0. Maka di sini langsung 0. Sama dengan G dikali HB ditambah setengah VB kuadrat. Maka nanti akan didapatkan VB sama dengan akar dari 2G kurung buka HA min HB. Nah, masukkan angkanya. Atau ini disimpan dulu boleh. Ini disimpan dulu boleh rumusnya ya. Kita simpan rumusnya. Rumus ini nanti juga berlaku untuk pergerakan dari A sampai ke C. Oke. Maka nanti tinggal diganti saja. Kalau di sini HB kita ganti menjadi C. Maka kita dapat rumus cepat. VC sama dengan akar dari 2G HA min HC. Nah, ini ya. Kita dapat rumus cepatnya nih. Ini berlaku untuk benda yang bergerak pada lintasan yang licin dengan catatan kecepatan awalnya sama dengan 0. Maka rumus kecepatan akhirnya bisa dipakai rumus ini. Oke. Lanjut, saya pindah sini. Maka VB per VC akan sama dengan
Saya tuliskan ulang. Akar dari 2G HA dikurangi HB, akar dari 2G HA dikurangi HC. 2G dan 2G-nya coret saja. Maka tersisa akar dari HA, nilainya berapa HA? 1,25 ditambah 1,25 dari A ke B. HA dikurangi HB, berarti kan dari A ke B. Ini 1,25 ya. 1,25 per dari A ke C. Berapa ketinggiannya? Ya 1,25 ditambah 1,25, yaitu akar dari 2,5. Akar dari 2,5. Nah, ini kan akar itu kan bisa dijadikan satu nih. Jadi 1,25 per 2,5. 1,25 dibagi 2,5 adalah 1/2. Akar dari 1 ya 1, akar dari 2 akar 2. Maka jawabannya 1 banding akar 2. Oke, lanjut. Nomor 9. 2 buah benda menuruni lintasan seperti gambar berikut. Kedua benda mula-mula dari titik A. Massa benda pertama M1 5 kg, massa benda kedua M2 15 kg. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan perbandingan energi kinetik benda pertama dan benda kedua di titik B. Ini yang ditanya adalah EK 1 di B dan EK benda 2 di B. Nilainya berapa? Gitu ya. Tidak ada kecepatan mula-mula di A, maka kita tuliskan V1A sama dengan 0, juga berlaku untuk V2A. Ada dua benda loh ya nih ya. Benda 1, misalkan yang hitam ini benda 1, yang agak buram ini benda 2. Keduanya menuruni bidang sampai di titik B. Bedanya hanya massa. Oke. Kita pakai rumus EK1 pada kondisi B, EK benda 2 pada kondisi B. 1 dan 2 ini bukan artinya kinetik awal, kinetik akhir ya. 1 ini artinya benda 1, 2 ini benda 2. Rumusnya EK setengah kali massa benda 1 dikali kecepatan benda 1 di B. Kuadrat, ini sama nih. Setengah dikali massa benda 2 dikali kecepatan benda 2 di B pangkat 2. Setengah dan setengahnya dicoret. Nah, sekarang kita pakai rumus cepatnya. Kita punya rumus tuh. M1 berapa tadi? Masukkan angkanya dulu. 5, M2 15. Oke. V itu rumusnya akar dari 2 dikali G. Berarti kan ini HA, pergerakannya dari A ke B kan? HA min HB ya. Kasih kurung pangkat 2, gitu kan? Ini juga sama nih. Akar 2G HA kurang HB pangkat 2. Nah, ini kan sama nih. V1B dengan V2B kan sama, maka dicoret aja nih. Tersisa 5/15. 5 dibagi 15 1/3. Jawabannya 1 banding 3. Lanjut nomor 10. Balok bermassa 10 kg, ini berarti massa, meluncur sepanjang bidang miring AB dan berhenti di C. Berarti di sini VC sama dengan 0. Kecepatan benda di titik A adalah 0. Kita tuliskan di sini VA sama dengan 0. Koefisien gesek antara balok dengan permukaan BC 0,3. Ini adalah mu K. Kenapa mu K? Karena bendanya bergerak, kinetik. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan panjang lintasan BC. Dari A ke B, lantainya licin. Dari B ke C, lantainya kasar. Oke? Maka nanti kita tinjaunya satu-satu. Kita tinjau pergerakan dari A sampai ke B. Kemudian dari B sampai ke C.
ketika benda bergerak dari A turun sampai di B, maka nanti di B ini akan ada kecepatan yang kita sebut sebagai VB. Nah, ini dicari dulu nih. Cari dulu pakai energi mekanik karena lintasannya licin. Atau bisa langsung pakai rumus jadi VB sama dengan akar dari 2G dikali HA min HB yang tadi ya. HA min HB. Ketinggian A3, ketinggian B kan 0. Maka nanti langsung aja HA min HB 0. Langsung kita masukkan ya. Akar dari 2 kali 10 ini 3 dikurangi HB-nya 0. Maka ini akar dari 60. Oke. Nah, sekarang kita tinjau pergerakan dari B ke C. Kita harus gambarkan, ketika benda sudah sampai di B, kemudian benda ini bergerak ke kanan, sepanjang jalan ada gaya gesek, arahnya ke kiri, karena lantai kasar. Oke. Kemudian kalau hukum Newton, kita kan biasanya menggambarkan beberapa gaya yang bekerja pada benda. Ingat, ini punya massa, maka punya gaya berat. Ke bawah, M kali G. Kemudian ada gaya normal ke atas, N. Gitu kan? Ya, yuk. Kecepatan di C sama dengan 0. Kita sudah dapat nih. VB-nya berapa? Tadi akar 60. Tuliskan di sini akar 60 kan? Ada perubahan kecepatan. Maka kita pakai hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Akhir berarti EKC dikurangi energi kinetik mula-mula berarti EKB. Karena kita meninjau pergerakan dari B sampai ke C. Oke, usaha. Kita jabarkan gaya dikali perpindahan. Hanya ada satu gaya di sini, yaitu gaya gesek. Arahnya melawan pergerakan, maka minus F dikali perpindahannya dari B ke C. Saya tuliskan di sini BC saja ya. Sama dengan EKC pasti 0, karena kecepatan di C sama dengan 0. EKB ya setengah dikali massa dikali kecepatan di B berapa? VB pangkat 2. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Mu K dikalikan N. Kalikan BC sama dengan min setengah dikali M dikali VB-nya kita masukkan. Akar 60 pangkat 2. Ada minus di ruas kanan, ada minus ruas kiri. Coret saja. Yuk, masukkan angkanya. Mu K-nya 0,3 dikali N-nya. N itu ke atas dilawan oleh M kali G. Maka N bisa diganti M kali G. Dikali BC sama dengan setengah dikali M. Akar 60 pangkat 2. Akarnya hilang, sisa 60. Massa dan massa dicoret. Masukkan angka 0,3 dikali 10 dikali BC sama dengan 60 dikali setengah. Berarti ini 30 ya. Ini 30. Maka BC sama dengan 30 dibagi 0,3 kali 10 kan 3. 3 pindahkan ke kanan jadi pembagian. Ini 3. Maka jawabannya 10 meter.